revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Peradilan terbesar abad ini baru saja selesai. Itu adalah peradilan penembakan terhadap Yosua Huta Barat. Sambo telah divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Barada Richard Eliezer kemudian telah divonis 18 bulan penjara dan tetap dipertahankan sebagai anggota kepolisian. Saya telah bersama dengan pengacara dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, untuk kembali ngobrol. Ada apa sih sebetulnya di balik kasus pembunuhan atau penembakan terhadap Yosua Huta Barat? Roni, gimana kabar? Kabar baik, Mas. Sekarang lebih ceria ya? Sekarang lebih ceria. Saya ingat dulu pertama kali datang ke sini, masih suasananya bingung. Bingung ya? Tapi fee lawyer naik nih kira-kira jadinya ya? Semoga, Mas Budi. Semoga naik. Nah lah, itu bonus, Mas. Itu bonus ya? Itu bonus. Tapi makin populer. Buat saya itu bonus lah. Yang penting pencapaian bahwa Richard Eliezer bisa kita ringankan, itu ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri ya. Tapi ngomong-ngomong, membela Icat itu ceritanya gimana? Ya, yang seperti dulu saya pernah sampaikan, Mas Budiman, karena rekomendasi dari keluarga, kedekatan, terus sama-sama tinggalnya dekat, itu di Mapanget. Mapanget itu mana? Mapanget itu di dekat bandara Paniki. Oh, di Manado. Oh, oke. Iya, jadi keluarga saya kebetulan saya rumahnya di situ juga. Oke. Saya rumah di situ di BTN, kemudian Richard itu sekolahnya itu nggak jauh dari rumah saya. Jadi secara keluarga ini kita saling kenal. Oh, dia sudah saling kenal lama ya? Sudah saling kenal. Dari keluarga ke keluarga. Jadi betul-betul hubungannya persaudaraan gitu, perkerabatan antara sesama dari Manado. Betul, karena latar belakang, rumah dekat, gereja juga pun sama, jadi kita latar belakangnya dari kedekatan ini, sama-sama dari daerah Manado. Oke. Itu prodeo? Prodeo. Betul-betul nggak ada fee yang diterima oleh Roni dan office-nya? Nggak ada, Mas Budiman. Ada memang beberapa teman mau bantu, ada juga yang pendukung, yang mau mengumpulkan dana buat Icat. Saya sampaikan tidak usah, karena kami kan khawatirnya ada salah penyalahgunaan, terus pertanggungjawabannya seperti apa kan. Udah ada satu masalah gini, nanti tambah masalah lagi yang baru, kita nggak mau repot juga kan. Terus selama proses persidangan ini, Icat saya perhatikan, kemudian orang tua juga pun, Richard Eliezer yang kembali ke Jakarta, saya perhatikan juga, saya jaga semuanya. Kemudian Richard juga dalam proses persidangan, saya sampaikan bahwa Cat, kamu harus tampil rapi, karena apa? Harus menunjukkan bahwa di persidangan ini dengan kamu tampil rapi, berarti kamu menghormati, menghargai persidangan. Oke. Tapi gini, Roni ini mendampingi Icat setelah Icat jujur ya, mengungkap itu ya? Iya, tanggal 6 Richard mengaku, saya 6 Agustus ya? 6 Agustus, saya tanggal 10 menjadi pengacara Richard Eliezer. Terus pertemuan pertama dengan Icat itu kapan? Tanggal 10. Tanggal 10. Apa yang dibicarain? Pertama saya sampaikan, Cat, ini Abang Roni kenalan ya, ngobrol. Di Mabespori? Di Mabespori. Oke. Saya ngobrol, terus saya bilang, Abang ini pengacara. Ya waktu itu memang Icat tatapannya masih kosong ya. Saya bilang seperti itu. Karena ada rasa khawatir mungkin, kemudian ada rasa cemas kan. Kemudian saya sampaikan, saya ngobrol pelan, terus kita tidak ngobrol kasus juga. Saya ngobrol bahwa, Cat, kamu itu di Manado, kamu kan pecinta alam, Abang juga pecinta alam juga, gitu loh. Kalau kita di Manado itu, kita biasanya nongkrongnya itu di restoran Padang, di depan Bank BNI. Jadi kalau sebelum kita naik gunung, itu biasanya anak gunung itu kumpul di situ. Kemudian kamu diving, saya juga diving, gitu kan. Teman-teman diving yang seangkatan saya, Icat kenal juga. Dari situ sudah mulai terbuka, Icat mulai ngobrol bahwa, Bang, ini orang tua ada di Makobrimob. Ya udah, saya temuin dulu deh orang tua. Oh, orang tua udah ada di Makobrimob? Ada di Makobrimob. Jadi saya ngobrol sama orang tuanya, keluarga di Manado saling kontak semuanya, ya semua berjalan
lancar dan saya tanda tangan kuasa sejak tanggal 10 itu saya dampingi Richard. Tapi kalau dari Bu Roni ketemu Icat pertama kali, terungkap nggak sih sebetulnya kenapa kemudian Icat itu kemudian mau mengakui setelah dari 8 Juli sampai ke 6 Agustus sebulan kira-kira sebetulnya? Iya, kalau tanggal 10 belum ya Mas Budiman. Karena kan hari pertama kan. Setelah Oke. hari kedua, hari ketiga dia mulai cerita. Bahwa memang dia mau sampaikan yang sebenar-benarnya gitu kan. Karena memang orang tua kan sudah datang juga ke Jakarta, sudah bicara sama dia, bahwa sampaikan yang sejujurnya. Ini juga kan dorongan dari mama papanya Icat yang didatang Mama Papa datang ke Jakarta itu katanya untuk membujuk Icat untuk mengakui. menyampaikan ke Icat supaya sampaikan yang sebenarnya. Jadi itu juga pun bantuan dari penyidik yang mendatangkan orang tua, kemudian setelah orang tua bicara sama Richard ya, proses dari sebulan itu kan awal itu mereka datang ya, awal Agustus itu datang, kemudian udah ngobrol sama Icat, baru mau mengaku. Baru setelah pemeriksaan kan itu ada masa jeda ketika tidak ada pengacara, makanya tanggal 6 itu Icat nulis di kertas, Mas. Tanggal 6 Agustus. Yes. Nah, itu apa sebetulnya yang mendasari sampai kemudian Icat menulis surat dan mengakui bahwa ada keterlibatan Verdi Sambo itu sebenarnya apa sih? Ya itu kalau saya lihat ya, setelah saya dampingi tanggal 10, saya lihat bahwa terjadi pergolakan batin ya, bahwa Richard ini tipikalnya anaknya bukan seperti yang ini ya, dia harus menutupi sesuatu. Kalau saya lihat karena ajaran orang tuanya adalah harus berkata jujur, hidup itu kerja baik gitu loh. Nah, kalau saya lihat ketika Richard mau mengaku itu karena memang bukan dirinya Icat ketika dia harus menutupi skenario ya. Bukan dirinya Icat. Iya. Oke. Jadi ketika Icat mau mengaku baru ini dia lebih rilis, Mas. Dia maksudnya lebih terbuka, lebih plong gitu kan. Bicara semuanya apa yang terjadi. Nah, itu baru mulai BAP saya Itu nggak terungkap ya. Ada shifting dari menutupi peristiwa selama hampir 1 bulan sampai dia mengaku itu nggak jelas, nggak apa selain apa ada pergolakan batin, selain didatangkan orang tuanya. Sebetulnya ada faktor apa lagi sebetulnya? Menurut pengakuan Icat kepada Roni. Ya memang kan 1 bulan itu kan prosesnya kan dia harus mengikuti skenario kan. Mengikuti skenario karena ada pemeriksaan di Propam, kemudian dia harus mengikuti tahapan-tahapan sampai kalau Mas Budiman ingat ketika dia pertama kali muncul di Komnas HAM itu dia masih skenario. Masih ikut skenario? Skenario. Itu pertama kali itu Richard datang ke Komnas HAM. Jadi Dan ketemu sama siapapun dia ngomongin skenario. Tembak-menembak. Tembak-menembak. Iya, dia bertahan di situ. Bertahan di sisi itu. Berubahnya ketika orang tua datang. Oh, jadi faktor orang tua itulah yang mengubah itu ya. Itu pengakuan pertama diberikannya kepada siapa sih? Kepada orang tua, kepada tim sus atau kepada siapa? Tim sus. Kepada tim sus. Tim sus. Tapi orang tua sudah bicara bahwa mamanya sampaikan ini bukan Richard nih, ini bukan anak saya gitu kan. Sampaikan ke saya ya. Jadi kelihatan kan namanya feeling ibu ya. Antara ibu dan anak kan tahu kalau anak ini dia berbohong atau tidak gitu. Itu diberikan kepada tim sus. Ya, itu di dalam tulisan tangan ya. Dalam tulisan tangan itu pengakuan pertama kali. Ya. Pertemuan pertama kali bahwa dia yang terjadi adalah bukan tembak-menembak dan itu melibatkan Verdi Sambo ya. Betul. Jadi paling dominan orang tuanya sebetulnya. Iya, kalau saya lihat itu. Atau karena pengkondisian dari pemeriksaan di tim sus itu yang kemudian. Saya lihat yang paling besar peranan dari orang tua. Oh. Setelah itu kan ada proses penyidikan kan, proses penyidikan baru dia mulai mengaku. Tetapi yang saya lihat titik baliknya adalah ketika orang tua hadir mendampingi dia dan dia merasa tenang kan. Orang tua hadir itu dihadirkan oleh Mabes Polri atau oleh tim sus. Jadi bagian dari strategi penyelidikan juga sebetulnya. Kalau saya lihat mungkin ya, bagaimana supaya dekat dengan Icat kan. Oke. Nah, terus kemudian dari sisi itu kemudian ini kan selesai ya. Kemudian Icat 18 bulan penjara dari tuntutan 12 tahun gitu. Apa sih menurut refleksi dari Roni sampai kemudian dari 12 tahun penjara gitu bisa turun sampai ke 18 bulan penjara itu sebetulnya faktor apa sebetulnya? Iya Mas, bahwa saya lihat kan ini ada 2 poin penting ya. Pertama adalah terkait dengan penegakan hukum. Kedua tentang sisi kemanusiaan. Dalam penegakan hukum ini
saya dan tim itu melakukan pembelaan secara maksimal. Kita ada strategi-strategi di dalam persidangan, kemudian bagaimana kita bisa meraih simpati dari majelis hakim. Karena apa? Richard sudah kooperatif, kemudian dia berkata jujur. Dan di sisi kemanusiaan ini saya melihat banyak hal-hal juga ya, Mas, bahwa di dalam proses ini Richard kan tulang punggung keluarga, dia meninggalkan keluarganya. Kemudian dari keluarga Yosua ada yang dia meninggal, anaknya meninggal. Kemudian beberapa terdakwa yang lainnya meninggalkan keluarganya juga. Jadi dalam proses ini saya lihat, Mas, bahwa saya mengalami bahwa bicara penegakan hukum ini tidak hanya penegakan hukum murni ya. Sisi itu kita sudah bertarung dengan pasal-pasal pembelaan, tetapi ada sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan ini yang saya lihat yang terlihat di ruang sidang, di mana hati nurani kita berbicara. Ketika sisi kemanusiaan ini terlihat di dalam ruang sidang, dan bagaimana kita lihat dukungan dari masyarakat begitu tinggi ya, karena melihat Richard Eliezer berkata jujur, kejujurannya dia. Dan dari sisi kemanusiaan ini saya lihat bahwa nilai dari kebangsaan kita ini masih sangat kuat, Mas. Ketika masyarakat datang mendukung Richard Eliezer tidak melihat golongan, agama, apapun gitu loh, latar belakang, mereka tidak lihat, tapi mereka berbondong-bondong datang ke pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer. Sebenarnya saya lihat bahwa nilai kebangsaan kita ini juga masih sangat kuat, karena ini semua saling berhubungan di dalam proses penegakan hukum, terus di dalam rasa kemanusiaan, dan di dalam rasa kebangsaan kita. Di dalam proses yang tadi Mas Budiman di awal sampaikan bahwa ini perkara Peradilan abad ini. Peradilan abad ini. Ini yang saya lihat di dalam proses persidangan ini, bahwa semua kalau saya bisa rangkum bahwa rasa kebangsaan itu kita bisa lihat bahwa ada solidaritas, terus ada gotong royong di situ, bahwa yang tadi saya sampai tidak melihat golongan, agama, latar belakangnya, itu saya lihat gitu. Jadi ini menjadi poin yang baik sehingga kedepannya juga pun penegakan hukum kita semakin lebih baik ya. Oke. Roni terkejut nggak sih ketika jaksa menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard sebetulnya? Ya terkejut lah Mas. Kan dari persidangan ini kan saya mendampingi Richard Eliezer. Ya kalau saya sampaikan, saya tidak memaksud memuji diri saya ya. Tetapi di dalam proses ini memang saya menggunakan hati saya untuk bekerja. Kenapa? Karena saya lihat ada sisi kemanusiaan yang di mana anak ini dia akan terancam kehilangan masa depannya dia. Jadi saya betul-betul di sisi profesional, tetapi saya menggunakan hati saya sehingga pembelaan saya itu bisa secara natural dan bisa maksimal. Dan orang yang melihat itu melihat bahwa ada ketulusan karena kita menggunakan hati. Jadi kepekaan itu selalu kita rasakan Mas di dalam proses setiap persidangan. Kepekaan itu karena apa? Kita menggunakan hati kan. Nah, ketika proses persidangan kemudian kita sudah dari proses pembuktian kita sudah berhasil meyakinkan majelis hakim, kemudian kita kooperatif dengan jaksa penuntut umum, tiba-tiba tuntutan 12 tahun. Nah, tentunya hati kecil kita ini, kepekaan kita ini merasa bahwa ini tidak adil. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah diatur. Kemudian fakta persidangan Richard Eliezer ini bukan pelaku utama, bukan eksekutor. Dia tidak berdiri sendiri, kesaksiannya dia tidak berdiri sendiri. Ada satu BAP yang disampaikan oleh pengacaranya FS yang waktu menanyakan kepada Richard ketika Richard menjadi saksi. BAP tanggal 5 Agustus. Setelah saya periksa di dalam berkas bahwa BAP tanggal 5 Agustus tidak ada. Itu BAP apa tanggal 5 Agustus? Yang disampaikan bahwa Richard menyampaikan bahwa yang menembak semua itu saudara Ferdy Sambo. Padahal BAP itu tidak ada di dalam di dalam berkas. Nah itu yang membuat saya bertanya-tanya, apakah ini bagian dari desain atau apa? Kan karena tidak ada dalam berkas. Kemudian ketika mereka mengajukan bukti, ternyata itu berdasarkan print out BAP tanggal 5 Agustus. Itu yang menjadi pertanyaan. Kan kalau alat bukti yang sah itu kan diperoleh harus secara sah, bahwa harus ada tanda tangan juga yang diperiksa, terus penyidiknya harus tanda tangan. Tetapi kan kenapa tiba-tiba ada tanggal BAP tanggal 5 Agustus? Nah ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika tuntutan juga pun tinggi,
saya merasa ini aneh. Ini ada yang aneh nih. Anehnya di mana? Kok Richard dituntut tinggi daripada terdakwa yang lain, padahal undang-undang sudah jelas. Ini kan namanya kita feeling seorang pengacara, Mas ya. Terus dalam proses ini kan kita benar-benar mengikuti dari penyidikan kan. Wah, saya merasa bahwa ini ada yang aneh. Tapi sekali lagi itu ya, jaksa menyampaikan bahwa itu adalah standar operation procedure dari mereka ya, silakan saja. Tetapi kan kita mengacu kepada fakta persidangan dan undang-undang. Kemudian, tetapi memang Mas Budiman itu kita down ya. Down ya? Down. Ketika 12 tahun 12 itu. tahun itu down, Mas. Ya namanya kita udah melakukan pembelaan secara maksimal, kemudian ketika 12 tahun tersebut, tetapi ketika dituntut 12 tahun tersebut, saya berbicara dengan tim, ini adalah tantangan buat kita untuk kita menyusun pledoi yang dimana kita harus susun pledoi yang terbaik. Itu tuntutannya tuh baru turun pagi itu ya? Ya kalau dibacakan pas persidangan ya, pas persidangan. Tetapi ya kita proses ini kan kita merasakan ini ada seperti ya, hal-hal yang ya aneh gitu loh Pak. Aneh dalam hal? Ya pas dibacakan yang 12 tahun itu kan yang saya bilang kan. Oke. Feeling saya sebagai pengacara Mas Budiman ketika yang lainnya dibacakan, tentunya feeling saya sebagai pengacara ini kayaknya beda nih. Gitu loh. Beda apa? Tuntutannya Richard daripada yang lainnya. Oh, ketika sidang tuntutan sudah dirasakan bahwa saya ini akan rasakan beda. Secara bahwa itu beda, naluri saya sebagai lebih tinggi. Naluri saya sebagai pengacara ya. Kenapa bisa berkata begitu? Ya naluri seorang pengacara Mas Budiman. Karena proses persidangan kan yang selalu dikejar itu kan Richard bukan justice collaborator. Richard adalah pelaku utama. Kemudian keterangannya Richard berdiri sendiri. Padahal kan fakta persidangannya kan enggak. Ya. Benar kejadian pas di tuntutan. Oh. Jadi kan, saya lihat, wah ini ada yang something wrong nih. Ada yang aneh nih. Tapi ya akhirnya saya sampaikan kepada tim, saya ngobrol sama Richard, Chat nggak usah khawatir, ini belum selesai, bahwa kita akan melakukan pembelaan yang untuk di pledoinya kita akan buat secara maksimal. Jadi ini tantangan buat kita. Jadi kita jangan down. Akhirnya saya sama teman-teman kita menyusun pledoi, prosesnya pledoi yang kita dari ratusan lembar sampai kita peras sampai jadi 50. Dari 12 tahun tuntutan kemudian menjadi 18 bulan ya penjara oleh di majelis hakim. Itu jomplang banget kan itu, dari 12 tahun ke 18 bulan kan lebih hampir 90% didiskon sebetulnya. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Kalau menarik ini pertanyaan Mas Budiman. Kita lihat bagaimana majelis hakim memimpin persidangan ini ya. Ketua majelis hakim Pak Wahyu ya. Bahwa dalam proses persidangan ini fakta persidangan sudah terungkap. Saya boleh sampaikan begini biar mudah untuk dicerna. Majelis hakim ini sidangnya dari Senin sampai Jumat. Oke. Jadi setiap sudut perkara ini mereka sudah tahu. Roh dari perkara ini mereka sudah tahu. Dan ketika Richard Eliezer menyampaikan bahwa saya siap bertanggung jawab, saya meminta maaf, dan saya siap menjalani apapun keputusan majelis hakim. Itu adalah poin penting di awal. Dan Richard Eliezer dalam proses persidangan itu dia jalani. Dia jalani dengan penuh ketaatan, komitmennya dijalani. Dan saya lihat bahwa buah dari kejujuran Richard Eliezer itu dihargai oleh majelis hakim. Iya kan? Kalau kita lihat bahwa Richard Eliezer ini di fakta persidangan dia dibawa pengaruh, dia dibawa tekanan, tetapi dia berani bangkit itu dan dia menunjukkan bahwa dia berkata jujur, dia kooperatif. Majelis hakim melihat itu dan itu yang menjadi alasan majelis hakim sehingga majelis hakim bisa memutus terkait dengan angka 1,5 tahun. Kalau saya lihat seperti itu. Anda 1,5 tahun cukup terkejut dengan 1,5 tahun itu? Terkejut Mas Budiman. Terkejut juga? Iya. Anda punya bayangan kena berapa? Ya Mas Budiman, kan dari awal persidangan ini kan saya juga tidak menyangka bahwa ini exposure-nya besar juga karena menjadi perhatian nasional ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga memperhatikan kasus ini. Pemberitaan bagaimana dahsyat gitu kan. Jadi saya awalnya kaget juga. Awalnya
nggak berpikir akan sebesar ini perkara ini kan. Tetapi pas persidangan, wah ternyata ini tuh perhatiannya luar biasa. Kemudian kan bagaimana saya harus menenangkan Richard Eliezer sebagai klien saya supaya dia tetap konsisten, menjaga konsistenannya ya. Tetap dia harus percaya diri supaya dia berkata jujur. Satu sisi saya harus melihat juga orang tua Richard Eliezer. Kenapa? Karena Richard Eliezer ini membutuhkan ayah dan ibunya untuk hadir. Jadi ada waktu-waktu ketika jam besuk orang tuanya saya hadirkan untuk ketemu sama Richard Eliezer. Itu adalah semangat untuk Richard Eliezer. Nah, di sisi yang lainnya Mas Budiman, saya sebagai pembela Richard Eliezer, saya harus menahan serangan dari berbagai lini. Serangan bukan serangan secara fisik, tetapi serangan secara hukum ya, argumentasi hukum. Berapa kali Mas Budiman, saya diundang sama Mas Budiman kan, saya selalu bertahan dari pengacaranya saudara FS, saudara PC, pengacara yang lainnya. Belum ada akademisi-akademisi yang coba tidak melihat fakta, tetapi coba dengan cara berpikirnya mereka, silakan saya. Dan itu memang tantangan juga buat diri saya Mas Budiman, supaya saya belajar sabar. Nah, tapi prinsip saya Mas Budiman, kalau saya sampaikan juga sama Icat, Cat, kalau kita di jalan yang benar dan kita niat baik, semesta akan mendukung kita. Enggak, 18 bulan tuntutan. Anda tadi mengatakan cukup terkejut juga ketika hakim menjatuhkan vonis 18 bulan. Dalam bayangan Anda dulu memperkirakan kena berapa sih dia? Ya, melanjutkan Mas Budiman. Dari proses yang panjang ini, kemudian kita melakukan pembelaan di pledoi. Dan kita kan, saya sudah tahu bahwa fakta persidangan Richard melakukan perbuatannya. Memang di KUHP itu dimungkinkan bahwa ada penghapusan pidana. Yes. Tetapi saya tidak muluk-muluk juga. Bahwa Richard Eliezer, kalau seandainya dihukum dari 12 tahun, 2/3-nya, 8, turun sedikit sampai di 5, saya terima. Oh, tetapi ketika dibacakan 1,5 tahun, itu buat saya dan Richard terkejut. Dan kuat. Dia juga terkejut? Terkejut. Tim semua terkejut. Bahwa ini benar-benar putusan yang saya lihat bahwa putusan yang melihat semua sisi. Dari sisi dari jaksa penuntut umum, sisi pembelaan dari penasihat hukum, di mana saya di muka persidangan saya sudah mengajukan surat untuk Richard diterima sebagai justice collaborator. Kemudian ada pertimbangan tentang amicus curiae yang dikirimkan oleh rekan-rekan Aliansi Akademisi Indonesia, ICJR, dan yang lainnya. Kemudian ini putusan ini menurut saya adalah putusan yang progresif Mas Budiman. Tapi ada juga orang yang mengatakan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini di bawah tekanan opini publik. Tidak. Kalau saya bilang seperti itu tidak. Kalau bicara opini publik, amicus curiae yang dikirimkan itu adalah profesor-profesor pidana seluruh Indonesia. Kalau dibilang itu tekanan publik tentunya tidak. Tetapi kalau mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 bahwa hakim wajib menggali rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Amicus curiae ini adalah bentuk dari rasa keadilan di tengah masyarakat. Yang mereka kirimkan dalam bentuk surat. Dan profil dari yang mengirimkan amicus curiae ini bukan tanggung-tanggung Mas Budiman. Profesor-profesor pidana, akademisi pidana, dekan, rektor, yang kita sudah kredibilitasnya mereka udah tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi publik yang mana yang mau kita ini kan? Tetapi ya sudahlah, itu kan memang pendapat dari beberapa opini dari ini ya, orang yang merasa bahwa ini ada tekanan. Tetapi buat kami bahwa enggak, ini penegakan hukum ini sangat-sangat progresif. Kenapa? Karena saya lihat bahwa kita tidak lagi melihat bahwa kesalahan seseorang itu ketika dia mau kooperatif, dia mau berkata jujur dan dia menjadi justice collaborator, kemudian dia diberikan reward oleh majelis hakim. Ini kalau seperti ini Mas Budiman, ini penegakan hukum yang baik. Kenapa? Karena hampir di setiap negara maju itu juga menjadi referensi seorang justice collaborator. Diringankan, malah tidak dibawa ke penuntutan, diberikan identitas baru. Dan ini sejarah buat penegakan hukum dan sejarah untuk pengadilan, bahwa ada putusan yang memang sangat berpihak kepada seorang yang mau berkata jujur dan dia sebagai justice collaborator atau kita sebut witness protection, atau semuanya itu diakomodir di dalam putusan. Nah, ini kan bagus ke depannya. Kenapa Mas Budiman? Itu saya bilang progresif, bahwa kita menganut sistem asas civil law
Kalau di luar kan common law. Common law. Tetapi negara maju sekarang, kita juga Indonesia udah menjadi negara maju, sudah mendekati sekarang itu loh. Common law. Dengan common law. Dengan memperhatikan aspirasi di luar. Tidak, melihat bahwa penegakan hukum itu tidak hanya seperti kacamata kuda, Mas Budiman. Tetapi melihat dari semua lini. Kalau saya bilang seperti helikopter view, melihat dari atas, dilihat dari semua lini. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari majelis hakim. Karena apa? Dia mempertanggungjawabkan putusannya itu kepada Tuhan. Gitu. Itu semata-mata karena karakter dan sosok ketua majelis hakim yang memimpin persidangan sehingga dia berani ngambil putusan-putusan yang progresif? Saya apresiasi kepada ketua majelis hakim Pak Wahyu. Karena ini sangat-sangat progresif. Dan juga kita lihat ya bagaimana persidangan dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Wahyu, bagaimana menggali kebenaran material, terus dalam waktu bagaimana mengatur supaya proses persidangan ini berjalan efektif, efisien, itu saya sangat apresiasi. Lepas dari perkara dari Richard Eliezer ya, tetapi saya sebagai pengacara, saya melihat bahwa ada sosok majelis hakim yang saya lihat bahwa ini bisa menjadi pengganti dari almarhum ini siapa? Artijo. Pak Artijo. Gini, kalau melihat gini, Anda kan juga banyak mengajukan saksi-saksi ahli ya. Iya. Seperti Romo Magnis yang diajukan gitu. Lalu kemudian ada beberapa Reza Indragiri Amril yang kemudian juga diajukan sebagai saksi. Gimana cara Roni membujuk Pater Magnis kemudian untuk mau tampil di persidangan dan memberikan kesaksian? Iya, Mas Budiman. Memang dari awal kan saya sampaikan bahwa ini kan kita bekerja dengan tulus dan hati, menggunakan hati ya. Jadi saya selalu sampaikan kepada Richard, kita akan bertemu dengan orang-orang baik. Selama niat kita baik dan kita berserah kepada Tuhan. Saya tadi bilang semesta akan ikut mendukung. Dalam proses ini, saya berbicara sama tim dan saya menyampaikan bahwa saya mau mengundang Romo Magnis sebagai ahli. Nah, kemudian teman-teman bisa sampaikan bahwa ini kan beliau dari filsafat, kemudian kan ini kita bagaimana ini kan proses hukum. Tapi saya sampaikan bahwa filsafat itu adalah ibu dari seluruh ilmu pengetahuan. Jadi kenapa tidak kita buat terobosan di dalam persidangan? Kan ini pertama kali juga Mas Budiman ketika dalam kasus pidana yang sebesar ini, kalau saya nggak salah bahwa kita menghadirkan ahli filsafat. Nah dari situ kemudian setuju teman-teman, saya bertemu sama Romo Magnis bersama Bung Fendri, waktu itu ngobrol bahwa Romo, kami saat ini sedang mendampingi Richard Eliezer. Kemudian Romo Magnis sampaikan bahwa saya mengikuti pemberitaan Richard Eliezer. Kalau saya bilang, puji Tuhan Romo, bagaimana menurut pendapat Romo? Kalau beliau sampaikan mengenai dia tidak bisa dipersalahkan seluruhnya, seutuhnya. Kenapa? Karena dia itu adalah bawahan. Gitu loh. Jadi tidak bisa dia disalahkan secara seluruhnya, dibebankan kepada dia. Cerita beberapa seperti kejadian ada di Jerman ketika keadaan cukup lama membujuk Romo Magnis untuk ingin menjadi saksi yang menguntungkan. Tidak lama, Mas Budiman. Setengah jam aja kita diskusi. Setelah itu langsung Mas Budiman, saya pas keluar, Romo Magnis sudah ngasih fotokopi KTP, saya siapkan surat, kemudian saya kirim, langsung beliau mengiyakan. Langsung dia mengiyakan. Cuma kan memang Mas Budiman, kita kan waktu itu sempat nyocokin jadwal, karena apa, saya waktu itu kan berpikir bahwa di pertengahan di pertengahan Desember atau di awal Desember. Ternyata kan sidang sempat molor itu, Mas Budiman. Dan dapat jadwalnya di tanggal 26 Desember. Di mana di 26 Desember ini kan masih Natal kedua kan. Saya sempat galau juga. Aduh, Romo bisa nggak ya? Jadi tanggal 24 saya sampaikan kepada Romo bahwa Romo minta maaf. Apakah Romo bersedia di tanggal 26? Takutnya mengganggu, ada acara yang lainnya. Romo sampaikan bahwa tidak, saya siap. Saya siap untuk hadir tanggal 26. Wah, saya juga pun surprise. Itu saya sampaikan ke Mas Reza, Mbak Lisa, semuanya siap. Waktu yang pas. Oh, kalau Mbak Lisa itu sempat sudah beli tiket mau liburan. Mau liburan ke Bali, itu di cancel. Di cancel. Terus akhirnya saya siap tanggal 26. Tanggal 26 pagi saya jemput, jam 6:30 pagi saya jemput Romo. Kita bareng-bareng. Kemudian
Ya Romo sampaikan sesuai dengan pengetahuannya beliau secara filsafat kan. Itu pun saya lihat bahwa sangat netral apa yang disampaikan oleh Romo Magnis. Sangat netral. Jadi nggak ada upaya-upaya yang berat untuk membujuk saksi-saksi ahli untuk Tidak datang ada. ke persidangan. Tidak ada. Kalau Mas Reza datang naik kereta dari Bogor, terus saya sampaikan, Mas Reza bagaimana? Nggak usah, nanti saya naik ojek aja ke pengadilan. Kalau Mbak Lisa bilang, udah nggak usah khawatir, nanti saya sampai ke pengadilan. Kalau Mas Albert juga sama, tanggal 27-nya kan Mas Albert. Jadi Mas Albert juga sampaikan. Jadi memang strategi saya waktu itu Mas Budiman, saya openingnya dengan bicara soal filsafat yang merupakan ibu pengetahuan, ibu dari seluruh ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum. Kemudian saya keduanya adalah eh, Mbak Lisa dari psikologi klinis, kemudian yang ketiga adalah Mas Reza Indragiri dari psikolog forensik, kemudian saya tutup dengan teori hukum, ilmu Albert. hukumnya Mas Albert. Jadi semua dirangkum oleh Mas Albert. Itu yang kita ajukan kepada majelis hakim. 4 ya, 4. saksi ahli. Ya. Oke. Dan itu cukup signifikan untuk mempengaruhi putusan hakim ya. Saya lihat seperti itu bahwa terkait dengan sikap batin dari Richard Eliezer, kemudian terkait dengan tekanan, relasi kuasa, itu majelis hakim bisa melihat secara utuh ya. Kemudian kan ada teori Milgram yang menyampaikan bahwa memakai seragam dalam satu ruangan, itu juga pun salah ketua majelis hakim itu sempat menanyakan pada saat itu ketika seorang yang tidak memakai seragam dan memakai seragam pengaruhnya seperti apa. Jadi sangat beda jauh ketika orang yang tidak memakai seragam dengan memakai seragam. Itu majelis hakim, ketua majelis hakim Pak Wahyu sempat menanyakan kepada Mas Reza. Kalau di sisi yang metalegal, di luar pembelaan dan lain sebagainya, munculnya komunitas-komunitas seperti Richard Angel dan lain sebagainya di pengadilan ini apa? Voluntary dia mau datang atau memang ada orang yang memobilisasi atau gimana? Mas Budiman, tidak ada yang mobilisasi. Jadi ini mereka semuanya datang ke persidangan. Saya awal-awal kan saya tidak terlalu memperhatikan kan. Tapi ketika pertengahan persidangan saya ajak ngobrol. Dari mana? Ada yang dari Aceh. Dari mana? Dari Aceh. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangerang. Kemudian ada satu ibu-ibu itu yang dia itu nge-Grab ya, Gojek ya, ojek online. Nah itu dia itu setiap persidangan datang. Saya ajak ngobrol. Saya bilang, Bu, Ibu tidak ini apa namanya waktunya seperti apa kan tidak terhalang, kan harus kerja, harus ini kan mencari nafkah. Dia bilang, enggak, saya harus datang ke ini karena saya mau mendukung Richard. Itu Jadi, bukan ada orang yang memang sengaja memobilisasi agar mereka datang. tidak ada. Dan Mas Budiman lihat bahwa ketika putusan Richard Eliezer bagaimana orang datang ke pengadilan. Datang kalau kita lihat Mas Budiman, ada yang membuka Al-Quran, membaca mendoakan secara agama Muslim, ada yang membawa Alkitab berdoa menurut agama Kristen atau Katolik, ada yang bawa rosario, ada yang berdoa. Dan saya bilang Mas Budiman, nilai kebangsaan itu sangat kuat. Nilai solidaritas ya, bahwa ketika semua kita berusaha berkumpul, tidak melihat lagi suku, golongan, agama. Jadi perkara Richard Eliezer ini, itu yang saya bilang bahwa rasa kebangsaan gitu ternyata kita masih sangat kuat gitu loh. Dan itu terjadi di peradilan Richard Eliezer. Ini wow, buat saya ini luar biasa. Tidak melihat lagi apa namanya agamanya apa, tidak lagi. Mereka sampai waktu itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu apa namanya? Mereka datang dari berbagai tempat itu sebetulnya apa nilai apa yang dia mau tunjukkan kepada publik? Ya dalam hal ini Mas Budiman yang saya lihat adalah memperjuangkan keadilan untuk Richard Eliezer. Ini adalah bentuk dukungan kan? Padahal dia ikut menembak. Ya, ikut menembak. Tetapi Mas Budiman kita lihat ya bahwa dia sebagai justice collaborator ketika dia mau berkata jujur, dia sudah meminta maaf kepada keluarga sudah memaafkan. Terus di dalam persidangan dia harus menghadapi terdakwa yang lainnya. Ini yang kalau saya lihat ini yang menggerakkan masyarakat untuk mendukung Richard Eliezer gitu. Kemudian kan dia masih muda, dia mau memperbaiki diri. Hal-hal ini kan hal-hal yang meringankan ini mungkin yang saya lihat bahwa publik melihat sehingga mereka memperjuangkan keadilan buat Richard Eliezer. Itu orang yang sama yang selalu datang ke pengadilannya dalam setiap sidang. Orang yang sama terus semakin banyak. Iya. Tidak semuanya saya hafalin juga Mas Budiman, tetapi saya selalu sempatkan waktu ketika selesai persidangan saya
saya sampaikan terima kasih dari Richard. Karena Richard sampaikan, Bang, tolong sampaikan terima kasih. Makanya di pledoi saya dan teman-teman itu saya bilang, terima kasih kepada ibu-ibu yang yang ikut turut datang dalam persidangan, terus mendukung di dalam sosial media. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Tuhan. Dan itu diamini satu ruangan sidang. Dan dalam proses ini benar-benar jawaban dari doa-doa orang banyak ini, Tuhan menjawab. Oke. Itu kan ketika vonis dijatuhkan 18 bulan penjara, itu kan situasi di 18 bulan di pengadilan itu kan kemudian agak sedikit chaotic ya, ketika orang mendekati Richard dan kemudian Richard diamankan. Ya, kalau saya lihat mungkin standar dari pengamanan dari jaksa, ya dengan LPSK ya, tentunya kan mencegah supaya tidak ada hal-hal yang terjadi, bisa menyelamatkan jiwa dari Richard Eliezer ya, atau hal-hal yang memang bisa berbahaya gitu kan. Tapi kalau saya lihat bahwa memang posisinya waktu itu ya semua terharu Mas Budiman, semua mau masuk ke dalam ruang persidangan dan terharu, dan pada saat itu jaksa langsung buru-buru untuk supaya mengamankan Richard Eliezer untuk dibawa ke belakang gitu atau langsung ke mobil ya. Oke. Itu kan dari 12 tahun menjadi 18 bulan penjara, dan kemudian jaksanya keesokan harinya kemudian mengatakan tidak mengajukan banding. Ada sesuatu yang di luar tradisi sebetulnya. Ketika vonisnya jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, tapi kemudian jaksa memutuskan untuk tidak banding. Iya. Apa yang Roni baca dari Saya lihat bahwa penjelasan Fadil Jumhana itu sebetulnya? Saya lihat bahwa jaksa juga pun melihat bahwa putusan ini sudah sesuai. Karena apa? Dari jaksa penuntut umum sudah melihat bahwa Richard ini sangat kooperatif dalam persidangan. Kemudian tapi ketika tuntutan kok tidak tercermin seperti itu? Membuka kotak Pandora. Ya, mungkin di dalam tuntutan, jadi ketika tuntutan kemudian saya kan ada proses menjawab dengan pledoi pembelaan, kemudian ada replik, ada duplik. Di replik kan disampaikan ada dilema yuridis dan lain-lain kan. Tetapi kan dalam proses itu saya lihat bahwa jaksa penuntut umum sadar bahwa kalau tanpa Richard perkara ini tidak akan terbuka. Dan pada saat vonis saya sempat menyampaikan kepada waktu itu saya doorstop pada media, saya sampaikan bahwa kami menerima putusan dari majelis hakim. Kami bermohon supaya tidak banding. Nah, dasar itu mungkin saya lihat juga pun menjadi pertimbangan dari Pak Jaksa Agung dan Pak Jampidum juga ya. Tetapi ya kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda pandangan, berbeda pendapat itu di ruang sidang, itu hal-hal yang memang ya biasa lah antara penuntut umum dengan dengan pengacara. Tetapi dalam proses ini, karena Richard kooperatif, Richard menghormati persidangan, maka saya juga pun sebagai tim penasihat hukum, saya selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita harus tetap hormat kepada persidangan, kepada penuntut umum. Makanya di dalam pembelaan kami, pledoi, kita nggak menyerang jaksa. Di dalam replik, di dalam duplik kami nggak menyerang jaksa. Bahwa kami menyadari bahwa jaksa itu dia punya tugasnya dia. Tetapi yang menarik memang Mas Budiman sampaikan tadi, bahwa sangat jauh ya. Kebiasaannya kan mereka banding ya. Tetapi tahun 2021 itu ada aturan internal juga terkait dengan penanganan perkara, di mana aturan tersebut bahwa jaksa juga bisa tidak mengajukan banding. Dalam hal ini memperhatikan rasa keadilan, kemudian hati nurani, kalau nggak salah seperti itu. Jadi memang ada peraturan juga pun oleh Jaksa Agung yang sekarang, Pak Burhanuddin, ada peraturan internal seperti itu. Jadi saya lihat juga bahwa kita lihat penegakan hukum ini kan sekarang, kalau kita lihat Mas Budiman, ada namanya restoratif justice yang sekarang gencar dicanangkan oleh kejaksaan maupun di Polri ya. Tetapi kalau saya lihat kejaksaan lebih banyak. Nah, kemudian ini mungkin bagian dari restoratif justice, penegakan hukum yang modern. Bukan restoratif justice, tapi bagaimana jalan supaya penegakan hukum ini ada penegakan hukum yang modern, yang lebih progresif. Itu di kejaksaan, dan juga kalau di kepolisian juga banyak kasus ya, ada perdamaian di luar sebelum sampai masuk ke penyidikan, semua apa itu ada restoratif justice. Jadi kalau saya bilang Mas Budiman, perkara Richard Eliezer ini adalah pintu masuk untuk penegakan hukum yang lebih progresif. Dan jalan menuju keadilan untuk orang kecil.
Itu kan yang menarik kan gini, itu kan Harapan. vonis kan hari Rabu, Ya. ya. Dan hari Kamis kan masih ada waktu 7 hari untuk menyatakan sikap gitu loh. Tapi pada hari Kamis kemudian Jampidum langsung membuat jumpa pers dan menyatakan tidak menyatakan banding Iya, dan kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, secara de de facto iya, harus di jurinya kan 7 hari, setelah 7 hari. Tetapi memang di hari pertama saya sudah sampaikan kepada masyarakat luas bahwa kami menerima putusan dari majelis hakim dan kami berharap bahwa jaksa tidak mengajukan banding. Saya tidak tahu apa, mungkin mereka berbicara dengan jaksa penuntut umum, tentunya itu lagi saya lihat bahwa Mas Budiman bahwa ini Richard ini kan dalam proses persidangan dia kooperatif. Kemudian saya lihat bahwa ketika jaksa menerima dan jaksa mau memperbaiki bahwa memang putusan majelis hakim itu yang sudah harus kita hormati, itu yang sebenar-benarnya gitu. Ada perubahan sikap ya ketika tuntutan dibacakan, ketika replik dan kemudian ketika sikap ketika menerima vonis ya dari jaksa. Iya, ada perubahan sikap. Kelihatannya Mas Budiman waktu itu pas kita lagi di satu meja itu ada ada Pak Mahfud. Iya. Mas Budiman nanya ya, bisa nggak ini apa jaksa mengajukan banding atau tidak kan? Saya ingat sekali itu Iya. Mas Budiman. Iya, iya. Tapi gini, setelah itu kan mereka sekarang sudah inkrah dan kemudian kembali ke kepolisian gitu. Iya. Banyak orang juga mengatakan sebetulnya kurang pas lah, apapun dia kembali ke polisi karena apapun kan karena peluru yang ditembakkan oleh Icat kemudian Iya, Yosua ini meninggal. Ini yang perlu kita luruskan Mas Budiman bahwa yang menyebabkan kematian itu adalah tembakan di kepala. Di dalam putusan majelis hakim yang menembak di kepala itu adalah saudara Ferdi Sambo. Jadi bukan Richard Eliezer. Itu yang pertama. Berarti dia bukan pelaku utama. Oke. Kedua, terkait dia eksekutor. Di fakta persidangan maupun di putusan pengadilan tidak pernah ada eksekutor. Ini supaya kita luruskan, supaya kita tidak menerima informasi yang salah. Jadi mau di framing bahwa Richard Eliezer ini adalah pelaku utama, Richard Eliezer ini adalah eksekutor. Ini yang perlu kita luruskan bahwa fakta persidangan tidak seperti itu. Supaya apa? Ketika Richard Eliezer bisa kembali kepada kepolisian, tidak ada lagi yang coba untuk mempengaruhi dan bukan dengan fakta persidangan lagi, dan kita berharap bahwa Richard Eliezer kan bisa melanjutkan hidup. Itu aja Mas Budiman. Harapannya kan Richard tidak mengalami dilema juga bahwa dia termasuk yang ikut dalam hilangnya nyawa Yosua. Iya, fakta persidangan kan sudah terungkap Mas Budiman bahwa dia di bawah tekanan, relasi kuasa, kemudian kalau di posisinya dia ini tidak posisi yang mudah, kemudian dia bisa bangkit melawan rasa ketakutan dan komitmen dia untuk berkata jujur. Kejujurannya dia ini yang dihargai oleh majelis hakim sehingga majelis hakim memutus 1,5 tahun. Kemudian di dalam etik juga menjadi pertimbangan ada kejujuran Richard Eliezer. Nah ini harus kita jaga bersama bahwa kedepannya juga pun bahwa bukan kita terjebak di dalam menyampaikan bahwa dia kan ikut melakukan pembunuhan. Kita mau meninggalkan hal tersebut dan Richard Eliezer mau hidup menatap masa depannya gitu loh. Jadi kalau ada hal-hal yang tadi saya sampaikan Mas Budiman bahwa dia itu adalah eksekutor, tidak ada. Bahwa di putusan pengadilan tidak ada eksekutor. Dia pelaku utama tidak ada. Dia yang menyebabkan kematian. Di putusan pengadilan tidak ada. Jadi gitu loh. Nanti lagi ada suara, kok yang melakukan penembakan kok cuma 1,5 tahun, tetapi yang yang obstruction justice kok lebih tinggi. Tidak seperti itu, kita harus bisakan ini enggak apple to apple gitu loh. Tetapi Richard Eliezer ini sebagai justice collaborator. Kalau teman-teman yang lain merasa bahwa kok putusannya, kita harus hargai seorang justice collaborator. Kenapa waktu di proses penyidikan terdakwa yang lain tidak menggunakan haknya dia untuk menjadi justice collaborator? Karena justice collaborator sudah jelas. Dia dilindungi oleh undang-undang. Dia dituntut lebih ringan, dia diputus lebih ringan, dia mendapatkan remisi khusus, dia akan dijaga pengamanannya, makanannya apa. Dan ini apa? Semua perhatian publik kepada seorang Justice justice collaborator. Oke. Sekarang dia setelah inkrah, kemudian awalnya akan ditempatkan di Rutan Salemba, tapi kemudian dibalikin lagi ke Bareskrim. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, kalau Rutan Bareskrim ini sebenarnya sudah menjalani ya Mas Budiman. Selama proses persidangan kan penahanan sudah di Rutan Bareskrim. Dan Rutan Bareskrim ini merupakan cabang dari lapas atau Rutan Salemba. Jadi setelah ingkrah, kemudian jaksa melakukan eksekusi,
menyerahkan kepada lapas Salemba, kemudian dari lapas Salemba LPSK memberikan rekomendasi. Makanya saya bilang keuntungan seorang justice collaborator itu juga ada di dalam penempatan sel juga, penempatan khusus itu LPSK bisa memberikan rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut, karena Richard Eliezer sudah menjalani di rutan Bareskrim, ya di rutan Bareskrim saja tentunya kan. Jadi tidak ditempatkannya di rutan Salemba itu atas rekomendasi dari LPSK. Dari LPSK. Faktor keselamatan, faktor keamanan. Kalau saya lihat sebenarnya tidak ada bicara soal ada apa-apa juga enggak, tapi memang Richard sudah di rutan Bareskrim, Mas. Tentunya kan lebih mudah koordinasinya tentunya di rutan Bareskrim karena sudah di rutan Bareskrim. Dan rutan Bareskrim itu merupakan cabang dari rutan Salemba. Jadi nggak ada padahal di Salemba sudah disiapkan juga sebetulnya. Ya? Sel khusus untuk Richard. Ya, saya tidak tahu persis, tetapi yang disampaikan kan kalau kita lihat rilis dari Humas dari Bu Rike kan sudah sampaikan ya. Tetapi kan saya juga bermohon, LPSK juga bermohon bahwa ini kan sebenarnya kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ditjenpas, Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Jadi ini tidak ada yang melanggar undang-undang sesuai dengan aturan yang ada, ya jadi kenapa enggak gitu loh. Oke. Nah, itu kan kalau kalau normal 18 bulan dia akan bebas itu pada Februari ya. Kalau hitung-hitungan Agustus. Itu kan ada remisi khusus. Ada remisi khusus. Remisi khususnya sudah diberikan. Belum, nanti kan ini ada evaluasi Mas Budiman. Tentunya kan dilihat dalam proses menjalani sisa masa tahanan sebagai warga binaan, Richard Eliezer berkelakuan baik, kemudian dia tidak membuat masalah. Itu kan ada penilaian-penilaian, Mas. Tentunya kan penilaian tersebut itu akan dilaksanakan atau dilakukan oleh lapas Salemba. Mereka akan menilai. Jadi kalau dia berkelakuan baik, kemudian ada remisi, diberikan remisinya. Itu nanti akan dihitung sambil berjalan. Dan itu diperkirakan akan bulan Agustus akan bebas. Kalau saya perkirakan bulan Agustus, tapi nanti kita lihat hitungannya seperti apa. Nah, setelah katakanlah dia bebas menjalani hukuman, apa yang akan dikerjakan oleh Richard? Ya, Mas Budiman, tentunya kan yang saya sampaikan kan sebelumnya bahwa dia mau kembali menjadi anggota Polri, itu merupakan cita-citanya, ya kita serahkan kepada Polri ya. Nanti penempatannya seperti apa, tentunya kita serahkan kepada Polri. Terhadap Yosua dan keluarganya? Apakah dia akan datang ke itu nanti Jambi? kita dalam tahapan pembicaraan. Itu memang ada opsi juga ke sana, Mas. Ada opsi ke sana. Karena memang kita sampaikan bahwa dalam hal ini kan Mas Budiman ini adalah tragedi. Bahwa ada yang kehilangan anak, seorang ibu kehilangan anak, ada seorang ibu juga anaknya di penjara. Kemudian terdakwa yang lainnya meninggalkan keluarganya. Ini kita harus sampaikan kemanusiaannya ini bahwa ini tragedi. Nah, dalam proses ini kan Richard Eliezer siap menjalani, dia siap merubah diri dia menjadi yang lebih baik. Dan kita sudah melihat bahwa ketika nanti setelah Richard menjalani vonis, tentunya nanti kita akan berbicara antara keluarga dan keluarga. Kita harapkan bahwa kita situasinya mulai tenang, kemudian bisa menerima, yang paling penting kan itu kan, keluarga juga yang di Jambi bisa menerima, kemudian kita datang baik-baik, dan itu tidak lagi kita tidak mau sampai menjadi perdebatan atau menjadi apa, karena kita menghargai dan kita empati terhadap perasaan dari keluarga dari Joshua, orang tua dari Joshua. Makanya ketika orang tua maupun dari kakak almarhum Joshua kemarin komentar soal vonis Richard Eliezer, saya dan tim penasihat hukum dan maupun keluarga Richard Eliezer tidak komentar apa-apa. Karena kita pun memahami, kita dapat memahami bahwa kondisi dari keluarga dari almarhum Joshua tentunya berat buat mereka. Kita empati, jadi kita tidak mau komentar. Jadi kita harapkan bahwa dengan waktu yang ada ini nanti bisa memulihkan, kemudian bisa memperbaiki, kemudian ada damai sejahtera. Ya, tapi kita ada rencana dari Richard dan keluarga untuk bertemu dengan keluarganya Joshua di Jambi. Ya, itu yang saya sampaikan Mas Budiman, bahwa semua kita harapkan bahwa ini harus benar-benar situasinya dalam situasi tidak dalam, ya harus ada damai sejahtera Mas Budiman. Ya. Kita tidak dalam situasi yang harus saling menunjuk lagi siapa salah siapa benar. Karena Richard komitmennya dia berkata jujur, dia laksanakan itu, di dalam persidangan dia tunjukkan itu, kemudian masalah vonis pengadilan itu kan bukan kuasa kita, tetapi itu adalah kewenangan dari majelis hakim. Dan itu kita serahkan semuanya. Kita harapkan bahwa nanti semua ini berjalan baik lah. Kalau terakhir, lesson learned
pelajaran yang bisa dipetik dalam kasus ini dalam perspektifnya Roni apa? Ya, bahwa saya lihat bahwa dalam kasus ini bahwa menjadi pelajaran ya untuk kita semuanya juga terkait dengan relasi kuasa. Tidak hanya terjadi di Polri, tetapi juga pun terjadi di kehidupan kita sehari-hari bahwa atasan tidak boleh sewenang-wenang kepada bawahan. Kemudian juga pun bawahan dalam menerima perintah juga harus memperhatikan apakah perintah tersebut melanggar hukum atau tidak. Dan kalau memang hal tersebut ya di mana bawahan ini adalah merupakan anggota Polri, dia harus memperhatikan kan peraturan polisi yang di internal. Kemudian ketika diperintah, kemudian harus memperhatikan perintah tersebut melawan hukum atau tidak, tetap tanpa menghilangkan sistem komando gitu loh. Ini juga harus menjadi perhatian untuk pihak Polri ya. Dan kita harapkan semua bisa diperbaiki ke depannya dan harapannya ini tidak terjadi lagi, Mas Budiman. Ini menjadi yang pertama dan kemudian terakhir. Itu yang direfleksikan oleh Roni. Kalau dari sisi due process of law, apa yang harus diperhatikan? Ya, due process of law ya. Setelah dimasukkannya amicus curiae, ya, diakuinya justice collaborator, bahwa proses penegakan hukum kita ini, saya semakin optimis bahwa penegakan hukum kita ini ke depannya semakin baik. Kenapa? Karena dalam putusan itu ada amicus curiae, kemudian seorang justice collaborator diakui di dalam putusan. Ini merupakan hal yang positif dan tentunya dalam hal penegakan hukum kita ke depannya lebih maju dan lebih progresif dan ini baik sekali. Tapi kan di bawah pengawasan publik yang sangat ketat juga sebenarnya. Ya, harapannya adalah ini menjadi pembelajaran Mas Budiman bahwa proses penegakan hukum ini tidak hanya milik hanya untuk orang yang punya duit aja. Tapi milik juga buat orang yang lemah, tertindas, yang tidak mampu. Jadi ini mau merefleksikan diri kita semuanya. Kembali lagi Mas Budiman, hati nurani kita. Kita menggunakan hati nurani kita atau tidak. Oke, Roni, semakin sukses karirmu sebagai pengacara ya setelah sukses untuk meringankan hukuman dari Richard Eliezer. Tentunya kasus ini banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama adalah membutuhkan hakim-hakim yang progresif, yang punya integritas, peradilan yang mendengarkan nurani-nurani publik, dan kemudian hadirnya yang namanya justice collaborator itu kan memperkaya khasanah hukum di Indonesia. Semoga dengan peradilan terbesar abad ini, peradilan di Indonesia akan semakin baik dan semakin baik. Thank you, Roni Talapesi. Mas Budiman, thank you. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.